Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nurul Fatihah dari kelas 2B D3 Akuntansi Politeknik Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai operasional deposito. Jadi, pada hari ini saya akan membahas tentang 6 pembahasan atau 6 topik. Yang pertama yaitu definisi deposito, dan yang kedua yaitu jenis-jenis deposito, yang ketiga yaitu perbedaan antara deposito berjangka dengan sertifikat deposito, yang keempat keuntungan dari memilikinya deposito, yang kelima hal-hal yang harus kita perhatikan, dan yang keenam yaitu operasional deposito. Masuk ke pembahasannya. Yang pertama yaitu definisi deposito. Apa sih itu definisi deposito? Nah, jadi deposito adalah simpanan yang pencairannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Adapun karakteristik dari deposito yaitu yang pertama yaitu deposito dapat dicairkan setelah jangka waktu berakhir. Yang kedua, deposito yang akan jatuh tempo dapat diperpanjang secara otomatis. Dan yang ketiga yaitu deposito dapat digunakan dalam bentuk mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing. Nah, adapun dari jenis-jenis deposito yaitu ada 3. Yang pertama, deposito berjangka. Deposito berjangka ini sangat umum dikenal oleh masyarakat luas. Deposito berjangka adalah jenis tabungan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu. Deposito berjangka diterbitkan bisa dengan atas nama perorangan ataupun lembaga. Pihak bank akan memberikan bunga ke tabungan deposito kita dengan tingkat bunga yang ditawarkan oleh bank lebih tinggi dibandingkan tabungan biasa. Namun, deposito berjangka ini mengharuskan kita untuk menyimpan uang pada waktu tertentu. Uang yang disimpan hanya bisa diambil ketika jatuh tempo oleh pihak yang bertera pada pilihan. Yang kedua yaitu sertifikat deposito. Nah, sertifikat deposito ini merupakan sertifikat yang tidak mengacu pada nama seseorang ataupun lembaga, sehingga sertifikat ini dapat dipindahtangankan atau sangat mungkin untuk diperjualbelikan. Dan yang ketiga yaitu deposit on call, yaitu tabungan berjangka dengan waktu penyimpanan yang relatif singkat, minimal 7 hari dan paling lama hanya 1 bulan. Deposito ini dikhususkan dengan jumlah yang besar. Nah, adapun perbedaan dari deposito berjangka dengan sertifikat deposito. Pertama, kita akan membahas terlebih dahulu deposito berjangka. Deposito berjangka merupakan simpanan yang pencairannya berdasarkan jangka waktu tertentu, mulai dari 1, 3, 6, 12, maupun 24 bulan. Di mana deposito berjangka ini diterbitkan dengan mencantumkan nama pemilik, baik perorangan maupun lembaga. Di mana setiap deposan diberikan bunga yang besarnya dan waktu pembayarannya sesuai dengan yang berlaku di masing-masing bank.
Pembayaran bunga deposito dapat dilakukan setiap bulan atau setelah jatuh tempo sesuai dengan jangka waktu. Pembayaran deposito dapat dilakukan secara tunai maupun non-tunai. Kepada setiap deposan dengan nominal deposit tertentu dikenakan pajak penghasilan dari bunga yang diterimanya. Yang selanjutnya, pencairan deposito sebelum jatuh tempo akan dikenakan denda. Nah, selanjutnya yaitu sertifikat deposito. Sertifikat deposito merupakan simpanan yang diterbitkan dengan jangka waktu 1, 3, 6, 12 bulan. Di mana sertifikat deposito ini diterbitkan dalam bentuk sertifikat tanpa mencantumkan nama pemilik, sehingga sertifikat deposito ini dapat diperjualbelikan kepada pihak lain. Pembayaran bunga sertifikat deposito dapat dilakukan secara bebas. Maksudnya di sini itu pembayaran bunganya dapat dilakukan di muka, tiap bulan, atau pada saat jatuh tempo, baik tunai maupun non-tunai. Nah, jadi itulah perbedaan dari deposito berjangka dengan sertifikat deposito. Nah, selanjutnya yaitu keuntungan memiliki deposito. Apa sih untungnya ketika kita memiliki deposito itu? Nah, yang pertama yaitu deposito tersebut dapat dijadikan sebagai jaminan kredit. Yang kedua, memperoleh hasil bunga yang umum lebih tinggi dari bentuk simpanan lainnya. Yang ketiga yaitu dapat mengelola keuangan sesuai dengan kebutuhan jangka waktu deposito. Dan yang terakhir yaitu dijamin lembaga penjamin simpanan. Nah, yang selanjutnya yaitu hal-hal yang harus kita perhatikan nih. Yang pertama yaitu pastikan kita menerima billet atau surat berharga dalam bentuk deposito berjangka atau sertifikat deposito. Yang kedua, pada saat jatuh tempo, kita berhak menerima pokok dan bunga deposito sesuai dengan bunga yang berlaku setelah dipotong pajak. Selanjutnya, pada saat pencairan, kita berkewajiban untuk menandatangani formulir pendaftaran, formulir pencairan dengan memperhatikan tingkat suku bunga deposito yang berlaku dan pastikan telah sesuai dengan ketentuan lembaga penjamin simpanan. Nah, kita masuk nih ke operasi deposito. Nah, di operasi deposito ini ada dua pembahasan. Pertama yaitu cara memilih deposito yang baik. Nah, yang pertama yaitu perhatikan dan bandingkan reputasi bank yang akan kita pilih untuk membuka tabungan deposito kita. Pastikan bank yang kita pilih memiliki reputasi yang baik dan memenuhi standar kualifikasi dari Bank Indonesia. Dengan begitu, kita merasa aman saat kita memutuskan untuk menabung deposito. Yang kedua yaitu bandingkan mana jenis deposito yang sesuai dengan kita. Bandingkan dari sistem pembayaran bunga dan tingkat yang ditawarkan masing-masing bank. Yang ketiga yaitu waspada terhadap tawaran suku bunga yang tinggi. Kita harus berhati-hati dengan bunga yang menawarkan suku bunga yang tinggi di atas ketentuan lembaga penjamin pinjaman. Nah, yang kedua yaitu tahapan dalam pengajuan deposito. Dalam tahapan pengajuan deposito ini, kita harus menentukan terlebih dahulu bank mana yang akan kita pilih untuk mendaftar deposito. Dan yang kedua yaitu siapkan berkas identitas yang masih berlaku seperti KTP dan juga NPWP.
Yang ketiga yaitu second materai. Yang keempat, karena nasabah biasanya diharuskan untuk memiliki rekening di bank tempat kita akan mendaftarkan deposito. Yang kelima, tentukan tenor dan jenis deposito berdasarkan produk-produk yang ditawarkan oleh pihak bank. Yang keenam yaitu isi formulir pendaftaran deposito dengan lengkap dan sebenar-benarnya. Yang kedelapan, mengikuti arahan customer service ketika membuka deposito agar deposito yang akan kita buka tersebut tidak terjadi kesalahan. Selanjutnya yaitu melakukan setoran awal untuk membuka rekening. Dan yang terakhir, setelah kita dinyatakan berhasil, kita akan menerima dilihat sebagai bukti kepemilikan deposito. Nah, jadi itulah pembahasan saya pada hari ini mengenai operasional deposito. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman yang mendengarkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.